Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan membawakan materi dan mempresentasikan tentang itu filsafat khusus. Di mana filsafat khusus kali ini yang akan dibahas yaitu tentang filsafat ilmu dan filsafat teknologi. Dengan dosen di bawah dosen pengampu yaitu Ibu Wawai Sadia. Oke, langsung saja kita mulai. Dari anggota kelompok G ini atau kelompok 2 yaitu dari Anugrah, kemudian ada Arli, kemudian ada Bintun, dan Emma, kemudian ada juga Naimah. Orang-orang ini dari dalam kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Silakan yang mau presentasi duluan. Baik, saya akan melakukan presentasi. Yang pertama, mengenai apa itu filsafat. Secara etimologi, cinta akan kebijaksanaan, cinta akan ilmu, pengetahuan, dan cinta akan kebenaran. Kata filsafat ini diambil dari bahasa Yunani, Philen yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat ini adalah cinta kebijaksanaan. Kemudian pengertian yang kedua secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Batasan dari filsafat itu filsafat itu banyak, maka diperkenalkan beberapa batasan. Ada dari Plato yang memberi arti bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Kemudian ada dari ilmuwan yang selanjutnya yang kita kenal, yaitu Aristoteles. Filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Kemudian selanjutnya kepada yang selanjutnya presentasi saya silakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Naimah. Filsafat. Filsafat dibagi menjadi dua, filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum yaitu mencakup metafisika, epistemologi, dan logika, dan aksiologi. Yang kedua yaitu filsafat khusus, yaitu mencakup filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat ilmu, dan filsafat teknologi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan filsafat teknologi. Next. Satu, filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang menjawab berbagai pernyataan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan, mendapatkan kejelasan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan bagi yang ingin melanjutkan.
ruang lingkup filsafat ilmu. Itu terdiri dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi sendiri itu membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat nyata, dapat dilihat, berwujud. Epistemologi membahas mengenai sifat, metode, asal-muasal ilmu, dan batasan ilmu manusia. Aksiologi itu sendiri membahas mengenai nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Next. Kegunaan dan fungsi filsafat ilmu. Yang pertama, menjelaskan keberadaan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, membangun diri sendiri dengan berpikir secara radikal, yaitu berpikir sampai akar-akarnya. Yang ketiga, memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang serta memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu memberikan petunjuk dengan metode pemikiran refleksif dan penelitian penalaran. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah filsafat teknologi. Suara saya cukup jelas ya, Nam. Apakah sudah terdengar? Sudah jelas kok. Selanjutnya adalah tentang filsafat teknologi, di mana filsafat teknologi adalah salah satu ragam dalam ranah filsafat yang dapat dikatakan banyak menarik perhatian para filsuf. Kata teknologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni tekne dan logos, di mana dalam tekne ini yang berarti seni, keahlian, keterampilan, suatu cara ataupun sarana untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang diharapkan. Kemudian kata logos sendiri ialah kata suatu ucapan yang mencerminkan jalan pikiran. Jadi dalam filsafat teknologi ini memunculkan persoalan-persoalan tentang sifat teknologi. Sedangkan dalam wilayah metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang alami dan tiruan atau buatan, serta apa yang manusiawi dan yang tidak manusiawi. Kemudian dalam bidang etika sendiri, filsafat teknologi itu mempertanyakan perkara moral baik dan buruk terkait dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Kemudian filsafat teknologi ini juga membahas tentang politis, di mana maksud dari politis ini ialah bagaimana manusia hidup dalam masyarakat teknologi. Bagaimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial, serta siapa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan diterapkan. Sebelumnya dijelaskan juga bahwa filsafat teknologi ini kalau secara tataran epistemologi ini ialah memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Jadi bisa disimpulkan jika dalam epistemologi filsafat teknologi ini membicarakan tentang sifat, sedangkan pada wilayah metafisika dia membahas tentang suatu alami atau tiruan, copyright atau non-copyright, kemudian itu membahas manusiawi dan tidak manusiawi, kemudian dalam bidang etika itu membahas tentang prinsipnya, mempertanyakan perkara moralnya di kehidupan masyarakat, kemudian dalam bidang politis bisa disimpulkan bahwa filsafat teknologi ini ialah bagaimana cara mengubah pandangan hidup, relasi sosial. Jadi cara hidup dengan adanya teknologi ini seperti apa gitu. Oke, di sini ada beberapa tokoh filsuf di bidang teknologi.
mulai dari Martin Heidegger, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, dan Jacques Ellul. Kemudian ada juga masih banyak hal-hal lainnya tokoh-tokoh filsuf ini di bidang teknologi, misal seperti Don Ihde, kemudian Karl Marx, dan kemudian masih banyak. Oke. Kemudian filsafat teknologis menurut Micham Kar. Kali ini sebelum saya menjelaskan menurut dari Micham Kar, saya ingin menjelaskan bahwa filsafat teknologi ini banyak pengertiannya dan banyak dijelaskan oleh beberapa peneliti. Dan itu sangat banyak sekali dan bisa saya simpulkan dari beberapa peneliti ini, misalnya dari Micham Kar pada tahun 1980, bahwa filsafat teknologi dapat ditelaah melalui dua pendekatan, yakni teoritis tentang sifat dasar teknologi, inti kerja mesin, dan perbedaan antara mesin dengan manusia. Semua ini tergolong persoalan epistemologi dan metafisik. Terkait praktis, etis, estetis, misalnya keterasingan dalam masyarakat industri, dampak senjata nuklir, pencemaran, teori, dan praktik keinsinyuran. Kemudian ada juga menurut para ahli, misalnya Bunge Mario, sekitar pada tahun 1979, di mana dikatakan bahwa filsafat teknologi ini merupakan gabungan dari 5 cabang filsafat yang mencangkup pertama mulai dari teknoepistemologi, teknometafisik, teknoaksiologi, teknoetik, dan teknopraksiologi. Di mana tadi tentang epistemologi, terus tentang metafisik, terus aksiologi, tentang etika, dan praksiologi sudah dibahas. Bahwa kesimpulannya ialah, pada dasarnya, ilmu dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu sebagai aktivitas manusia yang mengkaji berbagai hal, sedangkan teknologi merupakan salah satu perlengkapan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tentunya kelahiran ilmu dan teknologi tidak lepas dari peranan filsafat. Oke, mungkin yang ada di presentasi ini hanya beberapa, dan mungkin teman-teman saya juga ingin menambahkan tentang pendapat mereka, apa itu filsafat ilmu dan filsafat teknologi. Silakan pada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat pemikirannya. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Perbedaan ilmu filsafat dengan filsafat ilmu dapat dilihat dari definisinya. Ilmu filsafat adalah ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Objek-objek filsafat, sejarah, dan metode-metode filsafat. Sedangkan filsafat ilmu adalah cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Kalau dilihat dari objek kajiannya, objek kajian ilmu filsafat adalah semesta atau semua yang ada di sekitar manusia dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan objek kajian filsafat ilmu adalah ilmu-ilmu yang diperoleh manusia, baik yang bersifat ilmiah maupun tidak. Selain itu, perbedaan juga ditemukan pada sudut pandang atau pendekatan yang dipakai, yaitu ilmu filsafat pendekatannya bersifat integral, yang artinya ilmu filsafat tidak hanya mengkaji dari satu sudut pandang saja, tapi menyeluruh. Sedangkan filsafat ilmu pendekatannya disesuaikan dengan kajian ilmunya masing-masing. Terima kasih.
Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika misal tidak ada, saya akan mencoba untuk menambahkan tentang dari filsafat teknologi, di mana filsafat teknologi ini kalau contohnya yang seperti kita rasakan sekarang ini itu seperti mulai dari berhitung dengan tangan, ke berhitung dengan sempoa, hingga kalkulator dan komputer. Jadi zaman dulu sebelum adanya teknologi kita biasa menghitung menggunakan jari, atau mungkin berhitung dengan menggunakan biasa orang sebut tuh sempoa. Akhirnya seseorang mungkin berpikir, ada nggak sih sesuatu yang bisa mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu gitu kan. Nah akhirnya terciptalah sebuah penemuan, yaitu seperti kalkulator yang seperti kita lihat saat ini. Contohnya, contoh besarnya ada kalkulator, di mana yang dulu kita berhitung harus pakai tangan dan sangat lama. Dengan adanya kalkulator ini, kita cuma cukup memasukkan angka, tanda hasilnya sama dengannya, kemudian keluarlah hasilnya. Seperti itu contoh dari filsafat teknologi, keunggulan dari teknologi. Dan kemanfaatan teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan hidup manusia. Ini sangat pasti, karena teknologi itu untuk mempermudah kelangsungan hidup, di mana kalau ada teknologi kita rasanya makin mudah untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti kendaraan, yang dulu harus berjalan kaki, harus naik sepeda mungkin atau naik perahu. Dengan sekarang adanya teknologi seperti kendaraan motor atau kendaraan mobil, kita bisa berpergian kemana-mana. Itu salah satu contohnya. Kemudian teknologi ini juga berperan membantu keberlangsungan hidup manusia. Saya punya contoh lain lagi, seperti sendok dan garpu. Dulu kita makan pakai tangan, tapi sekarang ada sendok atau garpu di mana dibuat untuk membantu manusia mengolah makanannya. Kemudian ada cangkul dibuat untuk membantu mengolah tanah, roda untuk membantu mobilitas manusia, hingga telepon yang saat ini ada di depan kita, atau gadget, atau hal-hal komunikasi lainnya, yang dimana ini berguna untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, teknologi, dan informasi. Masih banyak alat-alat lainnya yang bisa dijelaskan dan banyak di sekitar kita, bahkan di lingkungan kita sendiri. Teknologi ini bersifat sebagai perantara yang menghadirkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Maksudnya gimana sih menghadirkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tuh? Jadi misal dengan kalau dulu tuh manusia kan kayak tadi manusia dulu bercocok tanam itu menggunakan tangan. Nah, kalau sekarang dengan adanya cangkul atau traktor, manusia menemukan cara baru untuk bercocok tanam. Kemudian masuk pada karakteristik berikutnya, di mana teknologi ini tidak dapat dilepaskan dari suatu logika tertentu yang ada di tengah-tengah penggunaannya. Sebagai benda atau objeknya, teknologi ternyata juga diberi nilai dalam penggunaannya. Maksud dari logika yang dimaksud dalam teknologi ini ialah nilai tertentu dari suatu objek. Dan kalau diperhatikan secara seksama, paling tidak ada 4 nilai yang dapat diidentifikasikan hingga kini. Apa saja hal-hal yang terdapat dalam 4 hal itu? Pertama ialah teknologi yang melayani tujuan tertentu bernilai atau dinilai berdasarkan kegunaannya. Kita sebut saja nilai ini adalah fungsional, di mana yang ditekankan adalah tujuan instrumental dari objek tersebut. Contohnya sebuah pulpen berguna untuk dipakai menulis. Kedua, nilai pertukaran dari objek yang dinilai dari sudut pandang ekonomisnya. Misal, uang jangan 1 juta kelebihan. Misal uang 1.000, kita dapat
dengan uang 1.000 ini kita bisa dapat sebuah pulpen. Nah, uang pulpen ini kita dapat dari 1.000 tadi kan, karena kita melakukan jual belinya gitu. Nah, itu maksudnya dari nilai pertukaran dari objek gitu. Kemudian banyak hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga ini ialah tentang nilai simbolik dari suatu objek. Pada jenis ini nilai disepakati atau ditentukan secara arbitrer atau sewenang-wenang, berubah-ubah dalam relasi antar subjek penggunanya gitu. Misalnya pulpen sebagai simbol dari hadiah kelulusan. Cincin menyimbolkan simbol dari hadiah kelulusan. Oh, salah. Kalau itu tadi yang simbol kelulusan. Kalau cincin itu tentang menyimbolkan deklarasi cinta antara dua orang. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini yang keempat adalah nilai tanda dari suatu objek, di mana nilai ini menandakan bahwa sesuatu lebih bernilai dari hal lainnya. Sama halnya dengan nilai simbolik yang dibentuk secara arbitrer atau sewenang-wenang berubah-ubah dalam relasi antar subjek atau penggunanya. Hanya pada nilai tanda lebih menekankan pembedaan dari nilai-nilai lainnya. Misalnya tentang statusnya, prestisnya, dan lain-lain. Contoh beberapa jenis pulpen menandakan status sosial pemiliknya gitu. Kemudian teknologi yang sama dapat digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda di dalam budaya yang berbeda pula. Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, saya ingin menambahkan sedikit mengenai filsafat ilmu. Bahwa filsafat ilmu ini merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya itu bergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan ilmu. Di dalam filsafat ilmu ini juga diberikan pendasaran yang logis terhadap metode keilmuan, yang mana setiap metode ilmiah yang dikembangkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, sehingga filsafat ini sendiri itu dapat kita pahami dan dipergunakan secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian orang biasa menyebut dengan filsafat ilmu itu kan misalnya seperti sains gitu kan. Kenapa filsafat ilmu dan filsafat teknologi ini saling berketerkaitan? Kenapa gitu? Karena kan antara teknologi dan sains ini ada hubungannya satu sama lain. Bahkan teknologi kerap kali dipandang sebagai terapan dari sains dan terkait dengan hal-hal praktis dari sains itu sendiri. Teknologi melalui instrumen-instrumennya dengan demikian dianggap merupakan perwujudan konkret dari sains. Namun, sekedar mengatakan bahwa teknologi ini terapan sains bisa jadi menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Karena secara historis, teknologi sebenarnya sudah ada sebelum sains itu sendiri membaku. Seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, orang zaman dulu tidak mengerti apa itu sains, tidak mengerti adanya ilmu pengetahuan. Tapi dengan adanya ini, dengan diciptakannya sebuah sains, ditemukannya sebuah ilmu, akhirnya terwujudlah sains. Dan orang sering menganggap bahwa sains atau ilmu pengetahuan inilah lebih dulu daripada teknologi, bahwa sebenarnya tidak. Bisa dikatakan banyak beberapa ahli yang mengatakan ilmu pengetahuan duluan, kemudian teknologi. Ada juga yang mengatakan teknologi dulu, baru ilmu pengetahuan. Dan bahkan ada yang mengatakan juga keduanya ini berjalan secara beriringan gitu.
Namun kita harus sadar gitu kan, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempunyai tujuan yang berbeda. Walaupun mereka berjalan seiringan ataupun berbeda-beda, tapi inti dari keduanya ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam melihat dan mengetahui dunia, sehingga hubungan keduanya ini saling beririsan atau saling berbeda arah gitu. Bahwa sebagaimana yang sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa hal tentang filsafat teknologi ini juga hadir dengan tujuan melayani atau menunjang kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Teknologi hadir pertama-tama karena dimotivasi oleh keterbatasan yang dimiliki manusia. Nah, itu seperti yang contoh saya sebutkan sebelumnya, di mana orang hanya sekedar makannya pakai tangan, itu kan hanya keterbatasan. Ada juga orang yang mungkin ada yang kurang fisiknya atau kurang disabilitas gitu namanya, dan dia butuh alat bantuan. Dan dengan adanya teknologi ini, sesuatu yang tidak dimiliki manusia, yang kurang pada diri manusia ini bisa ditanggulin, dibantu oleh teknologi. Teknologi melihat dunia itu sejauh manusia memahami dan melihat dunianya. Jadi teknologi tercipta bagaimana kita melihat sudut pandang kita sendiri. Misal jika hari ini kita melihat dunia sedang kacau balau, teknologi akan mengarah ke arah situ juga. Kayak sekarang sedang ada gencar-gencarnya tentang isu Perang Dunia Ketiga. Nah, teknologi sedang membangun hal-hal untuk mencegah ini. Atau mungkin mereka sedang mempersiapkan teknologi yang lebih canggih, misal adanya AI atau robot, dan kemudian adanya juga seperti roket nuklir dan hal lain sebagainya. Kemudian sains di sisi lain hadir pertama-tama itu bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dunia beserta segala isinya. Perbedaannya di mana? Jika teknologi ini melihat dunia sejauh manusia memahami dan melihat dunianya, sains ini melihat dunianya itu dan tujuannya itu ialah bagaimana cara mengetahui dan menjelaskan apa isinya dunia. Kalau bisa diringkaskan itu, teknologi itu bersifat prakteknya, sedangkan sains itu bersifat teorinya. Jadi beberapa pendapat ahli mungkin bisa mengatakan ilmu pengetahuan dulu mungkin sebelum teknologi, karena ada teori, ada praktek. Atau mungkin bisa juga dipraktekkan dulu kemudian dijelaskan teorinya. Mungkin maybe banyak hal-hal lain yang bisa berpendapat seperti itu. Kemudian sains ini juga berkembang sebagai suatu disiplin yang bertugas untuk terus mengembangkan pengetahuan manusia lewat seperangkat metode. Sains melihat dunia sebagai suatu belantara misteri yang mesti terus disibak atau terus dicari untuk digali lebih dalam. Sains juga menekankan observasinya yang bersifat indrawi untuk menguji kebenaran yang diandaikan begitu saja mengenai apapun dalam dunia ini. Dan kenapa ini bersifat indrawi? Karena dengan lewat pengetahuan indrawi yang diperoleh melalui pengamatan dan uji coba, diharapkan juga lahir pengetahuan fungsional yang dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia. Dengan semakin banyaknya misteri di alam semesta, makin luasnya misteri yang belum terpecahkan, dan lahirnya pengetahuan-pengetahuan baru ini, umat manusia diyakini akan menjadi semakin sejahtera. Dikarenakan mereka akan terus mencari, meneliti apa ini fungsi sebenarnya, apa tujuan akhirnya gitu. Karena jika ketemu tujuan akhirnya, hasilnya ketemu, maka disitulah teknologi berperan dan sains juga ikut berperan. Silakan yang lain, ada yang ingin berpendapat kembali? Mungkin Arli mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan tentang
filsafat teknologi menurut Bung Mario. Maaf, suaranya kurang jelas. Saya akan menambahkan di filsafat teknologi menurut Bung Mario. Tentang teknoepistemologi, yaitu secara sederhana epistemologi adalah usaha untuk mencari tahu tentang asal usul ilmu pengetahuan, di mana epistemologi itu membahas tentang sumber, proses, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan kebenaran tentang pengetahuan. Dan selanjutnya teknoasiologi, kenyataan baik dan tidaknya atau dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang menguji semua nilai dalam kehidupan manusia. Sebenarnya itu ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin mengajukan pendapat atau mungkin cukup sampai di sini? Ya, oke, baik. Nampaknya tidak ada yang sudah tampaknya pendapat dari teman-teman saya pun sudah cukup memuaskan. Silakan di video ini akan diupload ke YouTube dan bagi teman-teman yang ingin menonton dan ingin bertanya terkait video ini dipersilakan. Bukan hanya sekedar bertanya karena ini lingkupnya belajar, jadi saya harap pada teman-teman nanti di YouTube ini yang akan menonton diharapkan memiliki pertanyaan atau juga diharapkan memiliki kritik dan saran terhadap presentasi ini, baik kekurangan dalam videonya atau mungkin dalam materinya atau mungkin dalam cara penyampaiannya. Kami sangat membutuhkan hal-hal itu untuk dikritik dan saran. Karena dengan kritik saran tersebut, kita juga semakin tahu, semakin belajar, dan semakin memperbaiki agar menjadi lebih baik. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan kembali dari kesimpulannya ini, bahwa pada dasarnya ilmu dan teknologi ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu sebagai hasil aktivitas manusia yang mengkaji berbagai hal, sedangkan teknologi merupakan salah satu perlengkapan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tentunya kelahiran ilmu dan teknologi tidak lepas dari peranan filsafat itu sendiri. Di sini saya punya sebuah perbandingan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan ini berkaitan atau berurusan dengan manusia dan alam semesta, sedangkan teknologi berkaitan dan berurusan dengan bagaimana manusia memodifikasi, mengubah, mengalihkan, atau mengontrol alam semestanya. Kemudian ilmu pengetahuan ini menaruh perhatian besar kepada apa saja yang ada atau exist di alam, misalnya biologi, kimia, fisika, astronomi, geologi, dan seterusnya. Kemudian pada hal teknologi sendiri, menaruh perhatian besar ini pada persoalan apa dan bagaimana mendesain, membuat, atau mengembangkan materi yang ada di alam untuk melayani kebutuhan manusia.
Oke, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.